Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, mencatatkan rekor lap baru sirkuit Bugatti, Le Mans, di kelas MotoGP ketika mendapatkan pole position. Pembalap asal Italia itu memimpin dengan keunggulan 0,069 detik atas Jack Miller di posisi kedua. Francesco Bagnaia tak menyangka setup berbeda yang diterapkan pada Desmosedici GP22 membawanya meraih pole position Grand Prix Prancis. Peko sapaan Bagnaia mengaku tidak menyangka bisa mendapat pole karena merasa tak nyaman dengan motornya saat latihan bebas keempat, FP4. Rider 25 tahun ini sangat kesulitan dalam melakukan pengereman. Namun setelah berdiskusi dengan para mekaniknya dan memutuskan untuk menggunakan setelan berbeda, nyatanya, hal tersebut memberikan kesuksesan. Pertama-tama pagi ini saya senang tetapi saat dingin lebih mudah melaju kencang di trek ini, kata Bagnaia. Pada sore hari di FP4 saya tidak yakin mendapatkan pole position karena saya berjuang keras. Masalah terbesar saya adalah menghentikan motor. Itu problem terbesar. Kemudian di kualifikasi kami bertaruh dengan kepala kru saya dan teknisi Öhlins saya karena saya merasa tidak nyaman. Dan kemudian setelah sedikit modifikasi ini saya mulai merasa hebat kembali seperti pagi hari. Cengkramannya lebih baik dan akhirnya saya bisa menghentikan motor dengan lebih baik. Pada akhirnya saya memiliki perasaan luar biasa. Saya senang untuk posisi terdepan. Saya lebih senang menemukan sesuatu yang banyak membantu saya. Saya pikir kami siap untuk balapan. Start dari pole position memberikan keuntungan kepada Francesco Bagnaia untuk membuat jarak di lap-lap awal. Terlebih Jack Miller yang start di grid kedua bisa menjadi tamengnya untuk menghalau rival. Namun begitu Bagnaia berharap akan memiliki pertarungan ketat dengan Fabio Quartararo seperti di Jerez ketika ia berusaha bertahan dari gempuran juara dunia MotoGP 2021 itu. Yang pasti Fabio adalah orang yang harus dikalahkan. Tetapi saya pikir setelah modifikasi yang saya lakukan di kualifikasi, saya lebih dekat sekarang, ujar Bagnaia. Kendati begitu sulit untuk mengatakannya sekarang. Ramalan mengatakan di balapan akan hujan. Saya harap tidak akan seperti itu. Jika saya memulai dengan baik dan jika kondisi tetap kering, saya akan mencoba mendorong dari awal dan mencoba mengelola celah. Tapi kalau basah itu akan lain cerita. Anda tidak bisa menekan seperti yang Anda inginkan di awal. Anda harus lebih mengontrol situasi dan itu bisa sangat berbeda. Seperti yang diketahui, Bagnaia akan mengawali start di posisi terdepan dalam balapan nanti. Posisi grid start kedua direbut rekan setim Bagnaia, Jack Miller. Pemenang MotoGP Prancis tahun lalu tersebut hanya terpaut 0,069 detik dari Bagnaia. Sementara itu, Aleix Espargaro, Aprilia Racing, dan jagoan tuan rumah yang juga juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, masing-masing akan start dari posisi keempat dan kelima. Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Pembalap tuan rumah Johann Zarco bersinar pada sesi latihan bebas ketiga, FP3, MotoGP Prancis 2022 di Le Mans. Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022. Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, menguasai posisi teratas pada FP3 GP Prancis.
Rider asal Perancis tersebut memecahkan rekor dengan membukukan waktu 1 menit 30,537 detik. Zarco unggul 0,031 detik dari rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Sementara sang juara dunia MotoGP 2021 Quartararo tertinggal 0,145 detik melengkapi tiga besar di belakang Bagnaia. Sementara itu, progres juga diperlihatkan Marc Marquez yang finish di posisi keempat. Setelah kesulitan pada 2 FP1 hari Jumat, rider Repsol Honda itu tampak mulai menemukan kecepatannya lagi. Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, melengkapi komposisi 5 besar FP3. Pria Australia tersebut tertinggal 0,052 detik saja dari Marquez. Mayoritas pembalap top mampu lolos otomatis ke kualifikasi kedua. Selain 5 besar FP3, nama-nama seperti Alex Espargaro Aprilia Racing, Alex Rins Suzuki X-Star, Pol Espargaro Repsol Honda hingga Enea Bastianini Gresini Racing mengamankan tempatnya di Q2. Namun demikian rider sekelas Joan Mir, Suzuki, Jorge Martin, Pramac Racing, dan duo Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder dan Miguel Oliveira gagal melaju Q2. Mereka harus melewati kualifikasi pertama, Q1. Pada tahap awal FP3, Fabio Quartararo memimpin dengan sekitar 1 menit 31,8 detik diikuti oleh Marc Marquez. Namun torehannya masih sekitar 0,7 detik di belakang waktu kombinasi Enea Bastianini. Tetapi catatan El Diablo segera dipatahkan Jorge Martin yang unggul 0,046 detik. Lalu Takaaki Nakagami ikut menggeser sang juara dunia bertahan MotoGP ke P3 dengan gap yang sangat tipis 0,003 detik. Setelah 15 menit berlalu, belum banyak terjadi perubahan di posisi 10 besar. Batas untuk lolos otomatis ke Q2. Hanya Martin yang berhasil naik ke P10 menggeser Nakagami dalam teammate kombinasi. Pada sesi selanjutnya, Quartararo terus mampu memperbaiki waktu putarannya menjadi 1 menit 31,214 detik. Ia makin mendekati patokan Bastianini. Progres juga ditunjukkan oleh Marquez yang membuntuti El Diablo. The Baby Alien mengalami momen besar lagi saat berusaha mendorong motor hingga batas maksimal. Marquez hampir high size. Untung sang pembalap masih mampu mengendalikan RC213V miliknya. Nasib sial diderita Bastianini ketika ingin mencoba meningkatkan waktunya. Ia harus menepi keluar trek dengan masalah teknis pada Desmosedici-nya. Rider Italia tersebut pun buru-buru kembali ke pit. Mendekati 5 menit terakhir, Quartararo akhirnya berhasil melewati torehan kombinasi Bastianini. Ia bahkan mencetak rekor lap baru menjadi pembalap pertama yang tembus di bawah 1 menit 31 detik. Intensitas makin meningkat memasuki penghujung sesi. Rekor waktu di Le Mans kembali patah setelah Francesco Bagnaia membukukan 1 menit 30,568 detik dengan Ducatinya. Tetapi itu tak bertahan lama. Patokan Bagnaia segera direspons oleh kompatriot Quartararo, Johann Zarco, yang mampu menorehkan 1 menit 30,537 detik. Rekor pun kembali tercipta di sirkuit legendaris Prancis oleh rider lokal mereka. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP.